Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu SPD, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bandar. Assalamualaikum Bu Fitriyanti. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bu Fitriyanti gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya, sepertinya dalam beberapa hari belakang ini berarti Ibu sudah sangat ini Bu ya, sudah sangat senang ya. Alhamdulillah senang. Senang. Oke, baik. Ini kan Ibu melakukan coaching ini Bu. Ya Bu Ayu, benar sekali. Kapan jadwalnya Ibu melakukan coaching? Rencana besok Bu. Besok. Besok siang, insya Allah. Setelah zuhur lah. Setelah juga ya. Baik Bu. Besok Ibu akan melakukan proses coaching nih, dan saya nanti akan menjadi observernya ya. Iya. Artinya saya supervisor yang akan mengamati apa yang Ibu lakukan. Benar sekali. Iya, dalam pelaksanaan coaching mungkin ada beberapa hal nih Bu yang saya akan amati, apakah pelaksanaan langkah-langkah tirtanya, alur tirta yang digunakan, kemudian kompetensi coaching apa yang Ibu ingin tingkatkan, ya, dan prinsip-prinsip coaching itu yang akan saya amati besok Bu. Baik. Nah, Ibu dalam melakukan coaching ini pasti ada kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan pastinya. Kompetensi apa nih kira-kira yang Ibu ingin tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi present ya, atau kehadiran penuh nanti saat proses coaching. Oke, berarti Ibu kompetensi kehadiran penuh ya yang Ibu ingin tingkatkan. Nah, yang Ibu nilai dari kompetensi Ibu sekarang ini, Ibu berada di level mana nih? Kalau sekarang mungkin masih di level 5. Level 5. Oke, jadi Ibu merasa di level 5 ya, gitu ya. Oke. Kemudian ada yang spesifik lagi yang saya harus amati, Bu? Bagian mana mungkin yang saya harus benar-benar amati besok nih? Kompetensi yang Mungkin pertanyaan yang berbobot ya, lebih ke pertanyaan yang berbobot berarti ya, yang khusus untuk Ibu ya. tingkatkan kompetensinya. Oke, baik Bu. Kemudian apa harapan Ibu nih dari hasil observasi yang kita akan lakukan besok nih? Apa kira-kira harapan yang Harapan saya diinginkan nih? nanti saya bisa menghadapi coaching atau bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Kemudian saya juga berharap nanti ada masukan juga dari ibu untuk saya. Semoga saya lancar dalam proses coachingnya seperti itu. Oke, baik. Karena tujuan coaching kita untuk mengembangkan potensi Iya. diri dari coaching ya. Iya. Coaching kita. Oke, baik Bu. Besok kita ketemu berarti Bu untuk melihat proses coachingnya, dan saya akan mengamati dengan penilaian yang sudah ada Bu ya. Kemudian hasilnya nanti kita sampaikan. Boleh. Baik Bu, sampai ketemu lagi besok untuk Iya, pelaksanaan sampai coachingnya. ketemu. Iya. Terima kasih Bu Fitriyanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Yus. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Katanya kemarin Ibu cari-cari saya di ruangannya. Iya Ibu. Ada yang Ibu sampaikan. Saya kan kemarin kan Ibu rasanya nggak enak gitu. Rasanya saya merasa gagal gitu Bu. Soalnya kan di kelas saya itu ada satu anak nggak mau ikut aturan. Yang datang terlambatlah dia, tugas dia tidak mau kumpulkan, tidak mau buat. Waktu belajar dia asik ganggu kawan. Nah itu saya mau tanya sama Ibu, kira-kira apa yang salah, apa yang harus saya lakukan gitu. Soalnya saya nanti udah kesal sama dia, kan nggak enak jadinya. Gitu. Jadi Ibu merasa ada momen Ibu tadi ya, dia datang terlambat, kemudian dia tidak melakukan tugas, Iya. seperti itu. Nah, apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Saya panggil dia, saya bicara dengan dia. Kamu nih kenapa? Saya tanya, apa masalahnya? Habis itu saya nasihatin. Ya waktu saya nasihatin dia bilang, iya Miss, besok enggak lagi. Tapi kenyataan hari-hari dia kayak gitu lagi Bu. Berarti Ibu sudah memanggilnya, sudah menasihati juga, Sudah. tapi tetap juga seperti itu. Iya. Selain itu kira-kira Miss mau melakukan apa?
rasanya saya mau bicara dulu sama wali kelasnya supaya mungkin ada hal-hal yang saya tidak tahu, mungkin latar belakang dia bagaimana. Jadi saya bicara dulu sama wali kelasnya, nanti baru saya bicara lagi sama si anak tersebut setelah tahu latar belakangnya. Kapan rencana Ibu mau bicara dengan wali kelas? Mungkin minggu depan Bu, karena ini kan wali kelasnya sedang tidak ada di sini. Saya pun sedang ada kegiatan lain, jadi ya paling cepat minggu depan Bu. Nanti saya bicara deh sama wali kelasnya. Ya, selain membicarakan dengan wali kelas, ada nggak langkah lain yang akan dilakukan? Atau saya hubungi BK aja kali ya Bu. Saya setelah saya bicara sama wali kelas, saya juga bicara sama BK. Atau menurut Ibu duluan mana? Apa saya harus ke BK dulu baru ke wali kelas? Gimana menurut Ibu? Jadi seperti ini Bu, dari tadi yang saya dengar dari cerita Ibu, lebih bagusnya Ibu datang ke wali kelas dulu, karena memang wali kelas kan biasanya tahu tentang seluruh siswa di kelas, kemudian baru ke guru seperti itu. Iya, berarti saya harus tunggu wali kelasnya dulu ya. Saya juga kan kemarin juga cerita-cerita sama guru yang lain. Rupanya ada beberapa guru yang mengalami hal seperti saya. Terus kata guru itu memang anaknya susah diatur Bu. Berarti dia susah diatur. Nah, selain membicarakan dengan wali kelas, guru BK, apa kira-kira mungkin tindakan yang dilakukan dengan siswanya tersebut dulu? Rencana saya mau saya kasih dia Bu, lembar pengamatan dirinya sendiri. Kan ada lembar sikap. Rencana saya membuat tuh apa yang dia lakukan hari ini. Apa namanya tuh, bukan lembar sikap ya. Kayak seperti lembar pantauan. Lembar pantauan. Misal dia hari ini ngapain, dia contohin di situ, dia tulis. Nanti maunya saya dia di satu minggu per mingguan, misal ada Sabtu atau ada Senin, dia lihat apa yang dia lakukan. Lalu nanti setelah dia buat seperti itu bisa saya bicara sama berdua dengan dia. Apakah seperti itu kan? Jadi mengajarin dia memanage dirinya sendiri. Teringat saya kayak itu. Sebenarnya langkah yang Ibu lakukan itu sudah bagus ya. Itu sebuah cara juga untuk pendekatan kita juga ke siswa tadi seperti itu. Jadi itulah Bu, saya rencananya buat seperti itu, tapi kan susah juga Bu. Kadang-kadang saya juga tidak sempat mengamati dia 24 jam kan, di rumah juga. Apa bagusan saya bilang ke wali kelasnya untuk minta bantuan orang tua dia juga? Gimana? Kalau menurut Ibu lebih efektif yang mana? Kalau menurut Ibu sendiri lebih bagus yang mana? Kayaknya harus tiga-tiganya ya Bu. Bicara ke BK juga, wali kelas juga, orang tua juga. Kan orang tua yang mantau di rumah. Semoga tadi apa yang Ibu langkah-langkah Ibu mau terapkan atau Ibu lakukan tuh berjalan dengan lancar juga. Jadi kapan rencananya Ibu mau melakukan? Kalau untuk bicara sama wali kelas kan minggu depan, terus dilanjutkan dengan BK. Terus setelah dapat informasi yang ini, baru beralih ke orang tua. Cuman sebelum langkah ke orang tua, saya mau kasih dia itu daftar pantauan tadi. Berarti sekitar minggu depan lah Bu, insya Allah saya bisa buat pantauan itu, lembar pantauan dia. Kira-kira menurut Ibu setelah melakukan kegiatan tadi, dia akan berubah nggak sih? Harapan saya berubah Bu, walaupun nggak 100%, kan masih dalam tahap identifikasi, terus pembelajaran ya Bu ya. Jadi mungkin pasti ada berubah. Teringat saya seperti itu dan saya berharap seperti itu. Namanya juga anak-anak ya Bu ya. Harapan saya satu buka KPI dari Kudus, nanti setelah Ibu melakukan ini, Ibu bisa jumpai saya lagi, jangan sungkan-sungkan ya datang ke saya. Jadi nanti begitu udah ada kemajuan di dianya, apa rencana-rencana saya sudah saya implementasikan,
saya nanti sharing lagi sama Ibu. Iya, boleh. Tolong Ibu lihat apakah ada yang miss yang saya lakukan ya Bu ya. Iya, benar sekali. Baik. Terima kasih. Buka berbeda Bu ya. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana Bu Fitriani tadi setelah melakukan coaching? Setelah saya melakukan coaching dengan coaching tadi, saya merasa lega gitu kan. Saya merasa bisa mengembangkan potensi saya juga di sini. Kemudian saya sudah present, kehadiran penuh tadi seperti itu. Ini dari Ibu ada masukan nggak untuk saya supaya lebih bagus ke depan lagi? Kalau menurut penilaian Ibu tadi yang sudah Ibu lakukan nih, bagaimana ini kompetensi Ibu? Potensi saya merasa tadi kalau ada pokoknya dari 10, mungkin saya di tingkat 7 ya masih Bu ya. Atau dari bawah ini gimana? Baik, saya sampaikan ya soal pengamatan tadi ya. Boleh ya. Baik. Dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, saya sudah melihat untuk kehadiran penuhnya ya Bu ya. Sebenarnya lebih tinggi dari level yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya. Ibu sudah menerapkan bagaimana kehadiran penuh, Ibu fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coaching Ibu ya. Artinya Ibu sudah menerapkan untuk kehadiran penuhnya. Dan kemudian tadi saya amati untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya, Ibu sudah menggali potensi dari diri coaching ya, sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, dan Ibu sudah melakukan langkah-langkah tirta tadi, sudah melakukan, dan juga Ibu sudah memberdayakan potensi dari coaching. Jadi coachingnya sudah dapat menentukan langkah apa yang akan dia lakukan, aksi apa, dan kapan waktu untuk dia lakukan. Iya benar. Jadi Ibu secara ini coaching sudah menerapkan untuk coaching secara bagus, yang mungkin levelnya lebih tinggi dari level yang Ibu sampaikan tadi. Enggak level 7 Bu ya. sudah ini ya, sudah apa mendekati. Ya. Iya. Ada ke depan potensi apa lagi nih yang Ibu ingin tingkatkan di depannya? Tadi kadang sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah itu kira-kira apa ya? Apa yang tidak ada harus lebih kreatif. Menurut Ibu apa lagi yang penting harus Ibu tingkatkan untuk potensi coachingnya? Lebih kreatif lagi. Lebih kreatif. Oke, baik Bu. Semoga ke depan Ibu dapat menggali potensi lagi ya untuk kreatif, kemudian dapat melaksanakan coachingnya secara ideal dan level masih lagi lah ya. Iya, maksimal dan bisa sampai level 10 nih Bu. Iya. Oke, masalah Bu dalam proses yang dilakukan pasti Bu akan mencapai level itu. Insya Allah Bu, mudah-mudahan saya juga lancar proses coaching kan, karena bukannya dengan rekan sejawat juga, dengan siswa pasien juga, kemudian nanti ada teman kita mungkin ada masalah, kita kan juga harus saling membantu seperti itu. Benar Bu, artinya Ibu akan menerapkan ya dalam proses pembelajaran dan dengan rekan sejawat pastinya. Oke, baik Bu, mungkin untuk pertemuan kita hari ini Ibu sudah senang ya dapat melakukan coaching ini. Terima kasih juga Bu Ayu ya sudah mengamati proses coaching kami tadi. Baik, untuk ke depan mungkin kita lebih ini lagi ya Bu, bisa saling membantu untuk sharing ya, dan saling mungkin saran apa yang kita bisa ya. Terima kasih Bu, ketemu lagi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, kemarin Ibu bilang mau melakukan proses coaching. Benar. Rencana saya besok saya mau melakukan coaching. Oh iya. Jadi saya kan nih sebagai supervisor, kira-kira Ibu waktu melakukan coaching nanti kan pakai alur tirta ya Bu? Iya. Nah pada alur tirta itu ada kompetensi yang spesifik yang mau Ibu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan mungkin kehadiran penuh ya, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Siap. Oke. Jadi maunya Ibu nanti saya bagaimana pada saat Ibu melakukan coaching? Mungkin Ibu mengamati ya apa yang saya lakukan, apakah sudah
levelnya apakah sudah sesuai itu kehadiran penuh, kemudian juga untuk bagaimana mengajukan pertanyaan. Saya ingin meningkatkan kompetensi. Baik Bu, kira-kira dengan yang akan dilakukan dengan coaching ini ada hal-hal spesifik yang mau Ibu bahas dengan coaching Ibu yang perlu saya perhatikan nanti? Mengajukan pertanyaan yang berbobot Itu dan saja ya? iya, Baik. lebih spesifik ke situ saja. Oke, baik Ibu. Besok kata Ibu ya? Jam berapa itu Bu? Saya rencana pukul 10 besok Oh siap, siap. ketemu di sini. Iya. Ibu mungkin bisa hadir ya untuk melihat, mengamati proses coaching yang saya lakukan dan mungkin Ibu bisa memberikan ini nanti bagaimana hasilnya. Ya, siap Bu Ayu. Insya Allah besok saya ada keluangan waktu. Saya akan hadir mungkin sekitar jam 10 kurang ya Bu ya saya hadirnya. Boleh. Nanti saya mohon izin, saya amati Ibu. Nanti saya catat kelebihan dan mungkin kelupaan daripada Ibu. Bukan kekurangan ya Bu ya, Ya, tapi ada yang terlupa pada saat proses coaching. Ya Bu, baik. Sampai jumpa besok. Kebetulan nih ada yang perlu saya urus sebentar. Baik, terima kasih Bu untuk Baik. waktunya. Kita ketemu lagi besok. Oke, makasih Bu Ayu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fitriyanti. Waalaikumsalam, Ibu Ayu. Apa kabarnya nih Bu? Hari ini? Alhamdulillah baik ya, walaupun hari ini sedikit mendung ya. Iya, kayak cerah sekali saya lihat Ibu ya. Tapi sebenarnya saya lagi gimana ya, lagi banyak pikiran nih minggu ini. Oke, yang sedikit berbeda ya daripada minggu sebelumnya seperti itu. Baik Bu, ini kita ada waktu nih Bu untuk bincang-bincang ya. Ya. Kira-kira Ibu bincang masalah apa nih? Begini Bu Ayu, sepertinya akhir-akhir ini entah saya yang sendiri yang bermasalah, saya nggak tahu juga ya. Jadi saya merasa banyak sekali pekerjaan yang nggak bisa saya selesaikan tepat waktu seperti itu. Jadi selain saya menjadi guru, saya juga ada ditugaskan sebagai koordinator parents tour di sekolah. Kemudian saya juga sebagai subject leader seperti itu kan. Kemudian juga sekarang seperti kita ketahui, saya juga sebagai lagi mengikuti program CGP seperti itu. Nah, jadi saya merasa seperti terbengkalai pekerjaan saya, nggak selesai sesuai, nggak maksimal lah seperti sebelum-sebelumnya. Gimana ya kira-kira ya? Apa yang Ibu rasakan berarti ketika banyaknya pekerjaan ya tadi ya? Berarti kan permasalahan yang Ibu hadapi itu adalah menumpuk pekerjaan. Iya. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika ada banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan Ibu? Saya merasa kurang maksimal seperti itu, kurang puas gitu. Jadi merasa ini belum selesai, yang lain juga sudah ada, nanti tiba-tiba datang tugas tambahan seperti itu. Itu yang saya rasakan. Baik. Tadi Ibu kan mengatakan bahwa kurang puas ya ketika Iya. ada pekerjaan yang tidak Ibu selesaikan. Nah, kira-kira Ibu mau melakukan apa nih supaya rasa tidak puas tadi bisa Ibu tangani? Saya berencana ke depannya bukan jadi Saya tulis nih Bu ya. Iya, saya berencana nanti mungkin saya akan membuat jadwal atau catatan kecil seperti itu kan. Jadi supaya nanti jangan pas mau kumpul saya baru ingat ada tugas ternyata seperti itu kan. Nah, rencana seperti itu. Kemudian saya mau nanti ada teman saya yang bantuin tugasnya yang lain seperti tugas di koordinator parents tadi. Oke, baik Bu. Saya ini bisa merumuskan ada beberapa hal ya tadi yang Ibu ingin lakukan untuk menangani ketidaknyamanan Ibu ketika ada tugas yang tidak diselesaikan. Itu yang pertama jadwal ya, membuat jadwal atau catatan kecil. Kemudian ada teman yang dapat membantu pekerjaan. Benar Bu ya? Iya, Ini. Mungkin ada hal lain Bu yang ingin Ibu lakukan lagi tadi untuk supaya hambatan yang Ibu hadapi tadi Ibu dapat selesaikan. Ada hal lain? Saya berencana nanti ketika ada tugas saya langsung mengerjakan, nggak mau menunda seperti itu. Mungkin sekarang ini saya kenapa menunda juga karena saya merasa ini belum selesai, belum ada lagi yang lain seperti itu. Iya benar. Mungkin Ibu bisa gambarkan konkretnya kegiatan yang akan Ibu lakukan. Ya, seperti ini misalnya kalau tugas yang selain mengajar kan nanti saya ada tugas school, saya nantinya akan membuat schedule terjadwal ketika
Jadi apa namanya, kegiatan Wednesday itu tidak di jam pelajaran seperti itu, kemudian tidak di jam ada tugas CGP. Biasanya kan kita ada kolaborasi, ada call gitu kan, ada elaborasi. Jadi saya kedepannya akan melihat dulu jadwal dari CGP itu hari apa aja yang kosong seperti itu, program CGP. Dan nanti saya akan buat catatan yang seperti saya bilang, saya akan tulis di sticky note. Berarti minggu ini saya apa aja yang harus saya lakukan. Mungkin itu ya Bu saya. Fokusnya berarti Ibu membuat jadwal ya, lebih teratur. Gitu. Oke. Ada yang Ibu ingin lakukan lagi supaya jadwal tadi yang Ibu sudah rencanakan dapat Ibu implementasikan? Rencana saya nanti pas jadwal yang saya buat tadi, saya akan mengecek setiap hari biar jangan ketinggalan. Jadi misalnya saya udah buat nih, besok saya kerjain apa, hari ini saya cek gitu kan, biar tidak kepepet waktunya. Itu Bu. Ya, berarti Ibu mengatur jadwal kembali yang juga. Iya, karena supaya nggak bentrok Bu ya kegiatan yang Ibu lakukan. Kira-kira kapan Ibu ingin melakukan? Ya, Secepatnya Bu. secepatnya. Ini hari Kamis ya udah. Iya. Kamis, insya Allah nanti hari Sabtu lah saya buat. Sabtu ini Bu ya, berarti Ibu akan membuat jadwal yang supaya membantu Ibu lebih terarah ya, biar saya juga nggak pusing pas minggu itu saya apa aja yang saya harus kerjakan ya, karena sangat banyak buku. Baik Bu Fitriyanti, berarti Ibu kan sudah merencanakan ya kegiatannya akan Ibu lakukan hari Sabtu nanti, berarti Ibu sudah mulai melakukan kegiatan ini. Terima kasih Bu Fitriyanti untuk hari ini ya, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini, dan Ibu dapat meningkatkan potensi diri Ibu tadi dengan yang akan Ibu lakukan ke depan. Nah, kita akan ketemu lagi Bu ya setelah Ibu melakukan kegiatan ini. Ya, mungkin Ibu sudah ada jadwal yang sudah Ibu susun dengan rapi dan teratur. Nanti kita akan berbincang lagi bagaimana hasil kita lanjut kemarin Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu sudah mendengarkan saya hari ini. Oke, sama-sama Bu. Juga semakin lega ya setelah Iya. mungkin sedikit beban-beban saya itu hilang seperti itu Bu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu. Kita ke depannya akan lebih ini lagi ya Bu, bagaimana berkomunikasi. Mungkin Ibu ada hal apa yang mau Ibu sampaikan, silakan. Berarti saya kapan aja boleh telepon Bu Ayu? Boleh silakan Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kayaknya lebih ceria hari ini ya Bu ya. Ini benar. Kan saya sudah melakukan proses coaching nih. Jadi mungkin saya sudah belajar ya, sudah merasa lega. Mungkin sudah mengamati tadi bagaimana proses yang saya lakukan. Izin Bu Ayu saya sampaikan hasil pengamatan saya. Boleh. Pada saat Ibu melakukan coaching, saya melihat memang Ibu sudah luar biasa ya perkembangannya. Kayaknya Ibu sudah sangat profesional ya. Ibu juga sudah melakukan alur tirta dengan bagus. Terus prinsip-prinsip coaching, kompetensi coaching sudah Ibu kuasai dengan bagus, terus menunjukkan ekspresi wajah yang menyatakan bahwa Ibu engage dengan coaching Ibu. Terus Ibu juga tadi saya lihat Ibu tadi mencatat beberapa kata, lalu kemudian menggunakan kata tersebut untuk memancing ide daripada coach Ibu. Gimana tuh menurut Bu Ayu? Apakah ada lagi hal-hal yang pada saat Ibu melakukan proses coaching dalam diri Ibu sendiri, saya nih ada yang mau saya keluarkan tapi belum terlaksana atau masih apa perasaan Ibu? Gimana perasaan Ibu? Sepertinya saya tadi Bu Yusreni, sepertinya saya masih ada kurang lagi ya, ketika untuk pertanyaan berbobot. Ada hal-hal yang saya mau tanyakan tadi. Kira-kira apa tuh yang menurut Ibu? Seperti contohnya misal. Dia kan tahapan tirta Bu ya, jadi Iya. kita tirta tadi mungkin saya lebih
identifikasinya tadi mungkin belum mendalam sekali Bu ya saya. Identifikasi masalah. Iya, mungkin tidak mendalam tadi. Tapi sudah ada tadi yang saya amati, sudah ada coach Ibu merasa kelelahan karena deadline-nya Bu. Jadi saya melihat Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya dengan mencatat dan kemudian Ibu memberikan pertanyaan sehingga coach Ibu tadi terpikirkan untuk membuat jadwal rencananya ke depannya. Tapi mungkin tadi kan saya bisa lakukan lebih lagi Lebih menggalinya mungkin Iya, itu. itu mungkin karena ini saja Bu Ayu, nanti waktu kita praktek terus, insya Allah akan lebih bagus lagi. Iya, saya senang sekali mengamati kegiatan coaching Ibu tadi. Saya jadi terinspirasi dengan proses coaching Ibu. Jadi saya banyak mengambil pelajaran pada proses coaching Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Sama-sama. untuk hasil pengamatannya tadi, dan mudah-mudahan saya ke depan juga lebih bisa mengembangkan lagi potensi. Iya, sama-sama Bu Ayu. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu Ayu, hari ini sampai di sini dulu ya Bu. Saya izin pamit, mau ada pekerjaan lagi lain. Saya Bu Yusri ini, Ibu banyak sekali pekerjaan. Iya. Sama-sama kita ya Bu. Ya, Ya baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yus hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat hari ini. Alhamdulillah, cerah ceria Bu ya. Cerah ceria hari ini. Kebetulan kita juga ada acara ya di sekolah hari ini, peringatan Hari Guru. Nah sebelumnya sebelumnya Bu Yus hari ini akan melakukan coaching ya. Nantinya Besok Bu rencananya coaching. oh besok ya. Oh ya, jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika Ibu melakukan proses coaching. Jadi ada beberapa yang ingin saya nilai, yaitu yang pertama sekali nanti sesuai dengan pertanyaannya sesuai dengan alur kertas seperti itu. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pastinya nanti. Nah di sini nanti antara pertanyaan yang disampaikan oleh si coach juga Ibu memberikan jawaban yang bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Siap. Nah sebelumnya Ibu saya mau menanyakan kira-kira nanti Ibu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Proses kompetensi coaching itu ada beberapa ya Bu, tiga. Ada presence, ada pertanyaan aktif, ya. Terus ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan apa satu lagi untuk yang Present ya Bu ya. present. Terus saya ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya mohon bantuan Ibu nanti pada saat saya melakukan proses coaching, mohon Ibu amati bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan, pemilihan kata-kata tanyanya Bu, gitu, supaya waktu saya tanya tuh muncul ide-ide daripada dari dalam diri si coach itu sendiri. Baik, bagus sekali ya. Berarti sudah ada bayangan bagaimana proses nantinya. Insya Nah, Allah. di sini juga saya akan mengingatkan kembali nanti ke Ibu Yunus ketika dalam proses coaching nanti ada beberapa hal yang harus prinsip-prinsipnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif nantinya di sana, kemudian memaksimalkan potensi coaching itu sendiri seperti itu. Baik Bu, nanti saya akan menghubungi Ibu pada saat melakukan proses coaching. Jadi mohon bantuannya Bu, semoga saya lancar, kompetensi bertanya saya bagus ya pastinya. bagus, insya Allah. Mohon bantuan ya Bu. Semoga lancar ya. Nanti insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di hari coachingnya. Siap. Insya Allah saya akan hadir di sini. Terima kasih Bu. Baik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ayu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana hari ini? Jadi kita mau proses coaching. Jadi gimana kabarnya hari ini? Maksudnya seger, keadaannya gimana, keluarga sehat Bu? Alhamdulillah.
Oke Bu, kalau gitu kita lanjut ya. Seperti janji kita yang kemarin, kita akan melakukan proses coaching. Kita akan membahas atau melakukan proses coaching tentang keadaan kelas atau tentang apa Bu Ayu kemarin bilang sama saya? Mungkin saya lebih ke diri saya ya. Oh, baik. Karena dalam beberapa hari ini saya mengalami kelelahan yang luar biasa. Kelelahan Ibu lelah, Iya benar. lagi banyak kegiatan ya. Iya benar. Jadi saya rasa banyak sekali beban yang harus kita jalani ya, dan tugas-tugas yang belum. Iya. Jadi mungkin saat ini itu yang saya rasakan Bu. Jadi berarti kita mau manajemen diri ya Bu ya, lebih ke manajemen diri kita ya. Iya benar. Oke. Jadi kan Ibu sudah melakukan kegiatan nih, kegiatan Ibu kan sangat banyak sekali. Ibu wakil kurikulum ya Bu? Benar Bu. Nah jadi selama ini kan wakil kurikulum itu terus banyak pekerjaannya. Selama ini bagaimana cara Ibu menghadapi pekerjaan yang menumpuk tersebut? Kalau selama ini makanya saya merasakan kelelahan Bu, ada pekerjaan-pekerjaan yang berbarengan. Jadi pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini, ada lagi saya harus mengajar dan saya harus membuat laporan. Jadi terkadang pekerjaan ini membuat saya ya seperti nggak nyaman ya, nggak nyaman dan merasa terbebani. Wah, Iya, berarti Ibu nggak nyaman. merasakan Ibu nggak nyaman dengan pekerjaan yang menumpuk tadi ya? Benar sekali Bu. Jadi saya merasa kayak ada rasa bersalah ya karena kita nggak menyelesaikan pekerjaan kita secara tepat waktu. Apakah selama ini Ibu sudah membuat jadwal atau bagaimana Ibu mengatasi pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk itu? Mungkin belum. Itu yang belum saya lakukan. Nah. Selama ini mungkin saya belum mengatur jadwal untuk penyelesaian pekerjaan saya. Itu yang saya kewalahan. Iya. Bagaimana kalau kedepannya Ibu mengatur jadwal? Kira-kira cara mengatur jadwal yang bagaimana supaya Ibu nyaman dengan pekerjaan Ibu dan Ibu tidak merasa dikejar-kejar deadline? Mungkin saya harus membuat jadwal ya, harus membuat jadwal pekerjaan dan waktu penyelesaiannya. Itu yang harus saya lakukan ke depannya. Iya Bu. Jadi kan Bu, kalau kita biasanya, saya nih kalau sudah mengatur waktu, jadi tahu kita mana pekerjaan yang lebih dulu harus kita lakukan. Selama ini Bu Ayu kan tahu tuh pekerjaan mana yang lebih dulu harus dilakukan. Biasanya apakah Ibu pekerjaannya berbarengan dalam satu hari deadline atau cara Ibu mengatasi yang seperti itu bagaimana? Nah, mungkin yang saya hadapi karena pekerjaannya harus selesai ya, harus saya siapkan dalam satu waktu. Nah, jadi saya harus bekerja lembur, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi ketika sudah bekerja lembur, pasti kita secara psikologis kita akan mengalami kelelahan. Ibu ada rencana mau misalnya merilekskan badan gitu, mau menerangi pikiran dengan apa mungkin, membaca, atau Ibu lihat pepohonan yang hijau supaya segar kembali? Ibu ada rencana seperti itu? Saya memang ada merencanakan Bu, saya belajar untuk mengatur jadwal dulu, supaya saya tidak lagi mengalami pekerjaan yang overlap ya. Kemudian mungkin saya juga harus menyediakan waktu untuk melakukan rekreasi, untuk supaya lebih rileks, saya lebih nyaman dan saya bisa bekerja lagi dengan baik. Berarti rencana Ibu ke depannya, Ibu mau bagaimana supaya enak tuh, badan enak, pekerjaan enak, hubungan sosial enak,
apa tuh langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kapan tuh mau dilakuin? Berarti saya belajar dulu pasti. Iya. Bagaimana cara mengatur jadwal yang baik. Hmm. Setelah itu saya akan terapkan, ya, saya akan membuat jadwal seperti itu sehingga pekerjaan saya akan lebih baik ke depannya, dan juga saya akan merencanakan untuk melakukan rekreasi. Iya, seru itu kan. Kalau rekreasi kan kita bisa recharge ya Bu ya. Iya. Iya. Kira-kira kapan tuh Bu mau dibuat, apa dalam minggu ini atau bulan depan atau semester depan gitu? Sepertinya kalau untuk rekreasi ini kan pas Bu ya, momen liburan semester. Nanti saya dalam liburan semester ini akan melakukan perjalanan yang seru, rekreasi. Ya. Kemudian pasti awal semester sebenarnya saya akan membuat jadwal. Iya, jadwal ke depan apa saja yang harus dilakukan dan kapan waktu deadline-nya. Iya, Bu Ayu, berarti Bu Ayu sudah bagus sekali. Ibu sudah bisa, nanti Ibu bisa mengatur jadwal. Setelah Ibu mengatur jadwal, kan nanti akan dikerjain mana yang deadline pertama ya kan. Jadi berarti put the prioritas first gitu. Oke, Bu. Jadi nanti kita akan lihat nanti perkembangan Ibu pada semester depan. Nah, Ibu juga akan lihat bagaimana nanti perkembangan Ibu semester depan. Insya Allah pasti lebih bagus lagi. Dan saya rasa nggak akan ada kelelahan lagi bagi Ibu. Kalaupun ada nanti pekerjaan yang overlap, Ibu kan bisa mengaturnya. Jadi semoga ke depan saya lebih ya, lebih mengembangkan kompetensi diri saya untuk melakukan manajemen. Iya. Baik Ibu, itu saja ya Bu untuk hari ini ya. Senang sekali bertemu sama Ibu yang aktif, yang kayaknya nggak cukup waktunya 24 jam ya Bu ya. Ibu sudah memberikan saran ya, mendengarkan apa yang saya rasakan. Bu Ayu, nanti jangan bosan-bosan, kita saling sharing pendapat ya. Saya juga nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya minta pendapat Ibu, mau bertanya, kita sharing-sharing berbagi pengalaman ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Proses coaching kita hari ini sangat bagus sekali. Saya sangat senang bertukar pendapat dengan Ibu Ayu. Sampai jumpa lain waktu ya Bu Ayu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu Yus, bagaimana perasaan Ibu Yus tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Ibu lega ya Bu ya, senang ketemu sama Bu Ayu yang sangat aktif sekali. Gimana menurut Ibu tadi? Saya deg-degan tadi Bu. Bukan ya? Boleh nggak saya akan menyampaikan Boleh Ibu, terima kasih sekali. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi, Ibu Yus tuh sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur cerita. Pertama, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh tadi, kemudian sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya juga sudah ada, dan ada rencana aksi coachingnya juga, serta tanggung jawab coaching juga. Kemudian Ibu Yus juga sudah fokus terhadap percakapan tadi, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada si coaching. Juga sudah mendengar aktif ya, luar biasa sekali Bu Yus. Terima kasih Bu. Nah, juga di sini yang ada di catatan saya, Ibu Yus tadi dalam melakukan coaching sudah sangat bagus seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan juga Ibu semakin sukses, semakin lancar juga dalam proses-proses coaching yang lain seperti itu, dan lebih maksimal lagi. Nah, saya mau menanyakan, untuk kedepannya kira-kira Ibu akan kompetisi yang mana ya Ibu tingkatkan lagi? Kompetensi yang nomor 2 tadi Bu. Ya, sudah mendengar aktif ya. Jadi menurut saya sudah bagus sekali tadi ya, sudah sesuai, luar biasa. Jadi nanti di proses coaching yang lain insya Allah lebih bagus lagi. Walaupun tadi luar biasa menurut saya. Baik, terima kasih Ibu. Tapi saya masih sangat merasa kurang ya Bu ya pada mendengar aktif tadi. Ya, semoga nanti semakin lancar. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali. Siapa nanti kalau ada yang ingin perlu saya observasi kembali seperti itu, kami silakan hubungi aja ya. Siap Bu. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sampai jumpa lagi.